Dewi dan aku di sini bersama Nadia. Oke, sekarang aku mau wawancara. Nah, yang pertama, waktu pertama buka Clozy, hal apa yang langsung bikin kamu tertarik untuk atau justru ragu untuk lanjut? Sebenarnya sebagai yang penyuka barang thrift gitu, aku suka banget sama si Clozy ini karena si Clozy ini ngebantu aku banget kan untuk nyari barang-barang kayak baju thrift yang aku pengen gitu, tanpa harus aku datang ke toko thrift langsung gitu. Wow, oke. Nah, seberapa besar label sudah disanitasi dan condition score mengubah keputusan kamu untuk beli? Oke, nah kan kalau misalnya mau beli barang thrift biasanya ada kayak keraguan gitu ya dari diri aku sendiri atau mungkin dari banyak orang gitu. Kayak misalnya barang ini tuh bersih atau enggak sih gitu kan. Nah cuman dengan fitur sudah disanitasi atau intinya dia tuh udah dibersihin gitu, itu lumayan membantu meningkatkan keputusan beli dari aku sendiri. Karena kayak aku jadi yakin kalau misalnya emang barang thrift yang aku beli itu udah dibersihin dulu gitu sebelum aku terima gitu. Di momen mana kamu paling bingung atau hampir keluar dari aplikasi sama testing tadi? Sebenarnya kalau bingung sih aku nggak ngerasain juga ya, karena emang si Clozy ini kan kayak e-commerce pada umumnya gitu ya, tapi emang khusus untuk baju-baju thrift kan. Jadi kayak ekspektasi aku pas pakai si Clozy ini juga overall aman sih. Jadi kayak semua yang aku ekspektasikan itu juga udah ada di aplikasinya. Oke, mantap. Nah, informasi apa yang paling kamu cari di halaman detail produk tapi tidak kamu temukan? Kalau tadi sih aku notice kalau di halaman detail produk itu kan udah lengkap ya, jadi kayak mau beli baju itu dari size-nya tuh udah ada semua, kayak misalnya untuk lingkar dadanya berapa, untuk panjangnya itu berapa, jadi itu sebenarnya udah lengkap sih kalau untuk di detail produk, jadi nggak ada informasi yang nggak aku dapatkan dari situ. Oke, masih lengkap ya. Oke. Kalau barangnya datang tidak sesuai foto, kamu tahu harus ngapain di aplikasi ini? Kalau tadi pas aku testing, aku juga notice di aplikasinya itu ada fitur chat. Jadi kita tuh bisa ngechat ke seller-sellernya. Jadi kalau misalnya emang aku nerima barang yang tidak sesuai atau kayak baju yang aku beli itu datangnya juga sama, itu aku bisa langsung chat ke sellernya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, fitur filter mana yang paling membantu kamu menemukan produk yang kamu mau? Kalau dari Home itu kan di atasnya kayak ada tab gitu ya, jadi kayak kamu pengen beli jaket atau baju atau celana. Nah mungkin kalau untuk filter yang paling membantu itu filter yang tab baju-baju itu sih, maksudnya kayak jenis-jenis pakaiannya, karena kayak aku jadi langsung tahu gitu, kayak misalnya aku pengen beli baju, ya udah langsung aku pencet aja tab yang pakaian yang untuk baju atasan gitu. Untuk pertanyaan terakhir, jujur apakah Clozy sudah cukup beda dari Instagram atau TikTok Shop untuk bikin kamu benar-benar pindah? Udah sih, udah cukup beda dari TikTok Shop atau e-commerce yang lain, karena emang kalau misalnya TikTok Shop atau e-commerce lain itu kan emang biasanya kayak baju-baju baru gitu kan. Kadang kita emang pengen thrift tuh karena kita pengen sesuatu yang beda gitu dari yang baju-baju yang ada di TikTok Shop, dan menurut aku si Clozy ini juga udah memenuhi itu sih. Jadi kayak bagi aku sih Clozy udah cukup beda dari TikTok Shop gitu. Kasih Nadia. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Chandra dan teman-teman semua. Saya perwakilan tim Clozy. Nama saya Sadik. Hari ini saya bersama saya Ray Dwika. Oke. Bersama Rai di sini akan testing aplikasi Clozy. Nah, sambil bertanya ya Rai. Jadi ada 7 pertanyaan yang kita langsung masuk ke yang pertama. Waktu pertama buka Clozy, hal apa yang bikin kamu tertarik atau ragu untuk lanjut? Sebenarnya awalnya tuh agak ragu sih ya, karena emang baru dengar dari ada aplikasi kayak gini. Cuma balik lagi karena sekarang udah era digital ya, apa-apa harus pakai teknologi. Jadi lebih pengen coba aja sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, seberapa besar label sudah disanitasi dan condition score mengubah keputusan kamu untuk beli? Kalau soal label untuk yang sudah disanitasi itu menurut aku berpengaruh banget sih untuk conditionnya. Karena apa? Aku di saat thrift lagi rame-ramenya banyak kabar kalau barang thrift itu sangat kotor dan bisa menyebabkan infeksi untuk kulit. Jadi kalau udah disanitasi dengan benar-benar sampai condition score-nya itu bagus, itu menurut aku jadi lebih tertarik dan percaya sama aplikasinya sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di momen mana kamu paling bingung atau hampir keluar dari selama testing tadi? Sebenarnya
dari aplikasi ini udah hampir sempurna sih, cuma tadi awalnya mungkin emang belum, masih coba ngeraba aja untuk aplikasinya, tapi mungkin ada beberapa apa sih? Ya mungkin paling kayak ada beberapa halaman yang kayak halaman order itu aku mau nyariin tombol backnya sih, agak bingung di situ awalnya, cuma buat sisanya udah oke banget kok. Oke. Lalu yang keempat, informasi yang paling kamu cari di halaman detail produk tapi nggak kamu temuin. Sebenarnya untuk detail produk itu mungkin kayak detail-detail kecil kayak jahitan-jahitan yang udah agak lepas ya, udah ada tandanya sih kayak defect gitu, cuma mungkin kita butuh detail yang lebih karena kan balik lagi kita beli barang second yang udah bekas orang pakai. Itu sih. Lanjut ke barang kelima, kalau memang barang yang kamu terima ini nggak sesuai foto, udah tahu belum harus ngapain di aplikasi? Kalau tadi aku telusuri itu kan dia punya fitur chat ya, mungkin kita bisa langsung chat langsung ke sellernya, terus mungkin bisa komplain atau ya gitu. Oke. Lalu ke yang keenam, fitur filter mana yang paling membantu kamu untuk nemuin produk yang kamu mau? Nah kalau soal fitur filter itu buat penyortiran setiap jenis pakaian itu ngebantu banget sih, jadi nggak tampilannya nggak berantakan, jadi aku bisa pilih misalnya mau jaket ya aku langsung banyak pilihan jaketnya, atau sepatu jadi pilihan sepatunya lebih banyak, jadi gitu sih paling. Lanjut ke yang ke-7 terakhir, jujur nih aplikasi Clozy ini udah cukup beda belum dari Instagram sama TikTok Shop yang bisa bikin kamu bakal pindah ke aplikasi Clozy? Sebenarnya kalau untuk konsep memang udah cukup beda ya, karena balik lagi untuk Clozy tersendiri ini jual barang sebagai atas nama thrift dan TikTok Shop dan lainnya itu mereka sebagai platform. Tapi kalau ngomongin soal pindah, mungkin aku akan lebih sering pakai Clozy sih, karena lebih banyak barang-barang menarik dan nggak terlalu banyak orang pakai sih dibanding TikTok Shop dan Instagram. Oke, itu aja untuk interviewnya. Makasih Ray atas waktunya. Selamat pagi Kak Chandra dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari tim Clozy. Kali ini bersama Saya Nabi. Oke, bersama Nabik hari ini mau melakukan testing dan juga wawancara singkat ya. Jadi Nabi, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Nah, waktu pertama buka Clozy, hal apa yang bikin Nabi sendiri tertarik atau ragu untuk lanjut? Yang pasti sih tertarik karena saya sendiri suka thrift dan jarang banget ada aplikasi yang cuma fokusnya sama thrift. Terus di sini juga nggak cuma bisa beli barang, tapi di sini kita juga bisa menjual. Makanya tertarik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa besar label sudah disanitasi dan condition score mengubah keputusan kamu untuk beli? Cukup ngaruh sih karena jadi lebih yakin pas beli barang, jadi lebih terpercaya sama aman pas dipakai. Nah, terus mau nanya, yang di momen mana kamu paling bingung atau hampir keluar tadi dari aplikasi selama testing? Mungkin pas cari filter ukuran tadi, jadi agak bingung ada di mana Jadi letaknya, jadi kayak kurang jelas aja dan bikin bingung sih. Oke. Lanjut ke yang keempat, informasi apa yang paling kamu cari di halaman detail produk tapi nggak ada? Ya, tadi sih paling aku cari detail barangnya, sama mungkin pas bagian defect kan ada penjelasannya tapi kurang ada foto close up. Oke. Mungkin aja. Oke. Terus lanjut ke yang kelima, kalau barang yang datang itu nggak sesuai foto nih, harus udah tahu belum harus ngapain di aplikasi? Karena ada fitur chat di sini yang bisa langsung komunikasi sama penjualnya, jadi kalau misalnya nggak sesuai foto kita bisa langsung komplain aja sih ke toko langsung. Yang keenam, fitur filter mana yang paling membantu kamu sendiri untuk menemukan produk yang kamu? Mungkin ada di filter style ya, yang ada streetwear, Y2K,
itu paling membantu banget karena jadi bisa tahu gitu pas kita mau beli stylenya apa tinggal cari filter itu. Oke. Lanjut ke yang terakhir. Jadi menurut Nabik nih jujur, apakah Clozy itu udah cukup beda dari Instagram atau TikTok Shop belum? Sama apakah ini membuat Nabik bakal pindah ke aplikasi ini? Lumayan beda sih karena Clozy ini fokusnya kan ke thrift ya, Iya, beda sama Instagram atau TikTok Shop yang mereka lebih general. Jadi mungkin ini yang bikin aku tertarik banget dan cukup beda banget tuh sama aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, jadi itu aja untuk interview kali ini. Makasih Nabik atas waktunya. Hai, aku Aisyah Gurasari. Di sini aku sama Dewa. Hari ini aku mau nanya-nanya tentang aplikasi Clozy yang udah kita buat. Jadi yang pertama, waktu upload produk pertama, di langkah mana kamu mulai merasa terbantu dan di mana mulai terhambat? Kalau langkah terbantu sebenarnya semuanya terbantu ya, karena aplikasi Clozy ini kan khusus thrift dan di bagian upload produk ini datanya udah lengkap banget dari bagian produknya, terus dari conditionsnya itu kayak keren banget, jadi keren banget. Kalau hambatan nggak ada. Data di dashboard seller, apakah sudah cukup untuk bantu kamu ambil keputusan bisnis sehari-hari? Enggak, karena yang aku bilang tadi di Clozy ini datanya benar-benar lengkap, jadi aku bisa lihat progres penjualan aku seperti apa di dashboard. Berapa lama kira-kira kamu membutuhkan untuk upload 20 produk sekaligus pakai aplikasi ini? Kalau 20 produk mungkin sekitar 20-30 menit ya, karena aku bilang untuk upload datanya itu kan banyak, dari description-nya, fotonya, data-data lainnya, jadi mungkin sekitar 20-30 menit. Kalau ada 10 chat masuk dalam 1 jam, apakah fitur auto reply di sini benar-benar mengurangi bebanmu? Bener, mengurangi banget, karena takutnya kalau misalnya aku juga ada tunggakan, nanti kan bayarnya juga takutnya nungguin, jadi dikira slow respon ya, jadi dengan ada auto reply ini benar-benar membantu banget. Apakah tulisan trusted seller dan sistem rating ini sudah cukup meyakinkan pembeli baru untuk beli di toko kamu? Sudah, karena pasti buyer tuh ngeliat juga kan dari ratingnya, terus dari engagement juga untuk trusted account-nya, jadi menurut aku Dibandingkan jualan di TikTok atau di Instagram, aspek mana di Clozy yang terasa lebih mudah dan mana yang masih kurang? lebih mudah karena kan ini aplikasi khusus untuk thrifting ya, jadi mungkin orang-orang yang pengen nge-thrift bisa langsung aja ke Clozy gitu, karena udah bener-bener khusus untuk thrift doang. Kalau TikTok kan masih bercampur dengan brand-brand yang baru, nggak thrift doang. Satu fitur apa yang kalau tidak ada di Clozy, kamu tidak akan pindah dari platform yang sekarang? Kembali lagi karena Clozy ini khusus thrift, jadi kan lebih gampang ya untuk melihat produk-produk thrift di Clozy, jadi aku pindah ke Clozy. Oke, makasih Kak Yorla. Halo, nama saya Chloe. Saya di sini bersama. Halo, aku Ayla Julita Faras. Oke, hari ini saya akan mewawancarakan Ayla mengenai aplikasi Chloe. Yang pertama, waktu upload produk pertama, di langkah mana kamu merasa terbantu dan di mana mulai terhambat? Aku sebagai seller ya berarti di Clozy ini aku merasa pas upload produk itu nggak ada hambatan sama sekali sih, jadi emang udah clear banget kok step by stepnya apa aja sih yang harus dilakukan itu udah clear banget, jadi nggak ada hambatan sama sekali. Oke, baik. Nah, untuk yang kedua, data di dashboard seller apakah sudah cukup untuk bantu kamu ambil keputusan bisnis sekarang? Ya ini udah cukup banget kok untuk membantu aku melihat penjualan, melihat apa namanya kayak progresnya gitu, itu udah cukup banget sih membantu. Nah, untuk yang ketiga, berapa lama kira-kira kamu butuhkan untuk upload 20 produk sekaligus pakai aplikasi ini? Kalau untuk uploadnya paling kayak 30-45 menit kalau semua data dan foto-fotonya udah siap. Tapi kalau misalnya emang fotonya belum siap, belum foto-fotoin ataupun data-datanya yang emang harus diisi belum ada juga, itu bakal lebih banyak lagi waktunya daripada 30-45 menit sih. Oke. Nah, nomor keempat, kalau ada 10 chat masuk dalam 1 jam, apakah fitur auto reply di sini benar-benar mengurangi beban kamu? Iya, banget. Karena itu cukup mengurangi beban untuk bales manual, karena ya kan udah dibantu sama si AI itu kan. Jadi
pertanyaan-pertanyaan yang umum pasti udah bisa clear gitu dijawab oleh si AI gitu. Oke. Dan yang kelima, badge trusted seller dan sistem rating ini apakah sudah cukup meyakinkan pembeli baru untuk dibeli di toko kami? Kalau dari segi buyer pasti mereka tuh ada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kalau ada si badge itu. Jadi kayak ada perbandingan gitu loh antara si produk yang ada badge-nya sama enggak gitu sih. Oke. Untuk yang keenam, dibanding jualan di TikTok atau Instagram, masih mana di Cozy yang terasa lebih mudah dan mana yang masih kurang? Kalau untuk kayak seller untuk upload produk itu tuh jauh lebih rapi, tidak terstruktur kalau dari sellernya itu gitu sih. Oke, nah untuk yang pertanyaan terakhir, satu fitur apa yang kalau tidak ada di Cozy, kamu tidak akan pindah dari platform yang sekarang? Paling dari fitur dashboard yang udah ada, jadi emang bisa untuk nge-track penjualannya tuh lebih enak gitu sih daripada aplikasi-aplikasi lain gitu sih. Baik, makasih